Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa dan jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Maka apa? Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Kita percaya kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Natal adalah perubahan. Ya. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita baca ayat itu selengkapnya. Surat Ibrani pasal yang pertama. Ibrani pasal pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4, begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Puji Tuhan. Sesuai dengan ayat-ayat firman Tuhan ini, Natal adalah perubahan. Ya. Natal bukan sekedar kelahiran. Bukan sekedar peringatan, perayaan dengan berbagai cara. Ya. Tetapi Natal, saudara, adalah peristiwa ilahi yang syarat dengan makna ilahi. Di antaranya adalah perubahan. Ya, perubahan. Perubahan yang dimulai dari pribadi Allah sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hal tentang perubahan dari Allah melalui Natal. Yang pertama, seperti yang sudah kita baca, bahwa pada zaman dahulu Allah mengadakan pendekatan kepada manusia, khususnya umat Tuhan, dengan berbagai cara, yaitu melalui nabi-nabi Tuhan yang dipilih, yang dipakai, diurapi Tuhan untuk menyampaikan setiap maksud kehendak Allah bagi umatnya. Ya.
Nabi berganti nabi, hamba Tuhan berganti hamba Tuhan. Diutus oleh Allah. Oh, dengan tanda-tanda yang luar biasa, saudara. Beberapa nabi kita kenal dengan pelayanan yang sangat dahsyat. Ditandai dengan api dan sebagainya. Tetapi ternyata itu tidak dapat sepenuhnya merubah kehidupan, cara hidup umat Tuhan yang terpengaruh dengan hal-hal kekafiran. Saudara-saudara sekalian, begitu hebatnya pelayanan nabi-nabi yang dipakai Tuhan. Dengan maksud untuk menyampaikan kepada umat Tuhan segala rencana Allah. Sebagaimana yang ditetapkan Allah, rencana Allah ketika manusia jatuh dalam dosa. Allah merencanakan keselamatan bagi seisi dunia ini. Melalui satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Bangsa yang dipilih Tuhan untuk meneruskan janji Allah kepada Abraham. Bahwa melalui keturunannya semua bangsa di bumi akan menerima berkat keselamatan. Tetapi seperti yang kita tahu, umat Tuhan ini jatuh bangun dalam iman, dalam penurutan kepada Tuhan. Allah tidak puas dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel ini. Saudara-saudara sekalian, maka seperti yang kita dapati di dalam Injil Matius pasal 21. Sebenarnya cerita ini sama dengan firman Tuhan pagi hari ini. Yaitu di sana ada cerita daripada Yesus tentang seorang tuan pemilik ladang. Ya, pemilik ladang. Dengan semua tanaman yang ada di dalamnya. Kemudian ladangnya itu dipercayakannya kepada penggarap-penggarap. Dengan ketentuan tuan ladang ini akan menerima hasil yang menjadi bagiannya. Setelah waktu yang ditentukan, tuan ladang ini mengutus hamba-hambanya untuk datang menerima hasil daripada ladangnya. Apa yang terjadi? Penggarap-penggarap itu membunuh hamba-hambanya. Membunuh mereka. Tuan ladang ini mencoba lagi, mengutus yang kedua, lebih banyak lagi. Hal yang sama diperlakukan kepada hamba-hambanya itu. Saudara-saudara, pada akhirnya tuan ladang itu mengambil keputusan. Dia bilang, saya akan kirim anakku sendiri. Pasti mereka akan segan kalau melihat anakku sendiri. Tapi apa yang terjadi? Anak itu pun dibunuh. Saudara, ini cerita seperti yang menjadi pokok pemberitaan firman Tuhan. Allah dengan berbagai cara sudah mengutus nabi-nabinya untuk berbicara kepada umat Tuhan. Supaya mereka hidup sesuai dengan rencana Allah. Supaya melalui bangsa pilihan Allah ini, semua bangsa di bumi akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara-saudara, tetapi ternyata tidak seperti yang diharapkan. Yang pada akhirnya Allah harus mengutus anaknya sendiri. Ada suatu perubahan pendekatan kepada manusia yang dilakukan, yang dimulai dari diri Allah sendiri. Yaitu dengan mengutus anaknya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dia merelakan anaknya untuk datang ke dalam dunia ini. Untuk kembali mengadakan pendekatan kepada manusia. Melalui umatnya. Dan apa yang kemudian terjadi kita semua tahu. Yesus lahir di dalam dunia ini. Seperti yang kita rayakan pagi hari. Dia datang ke dalam dunia. Dalam rupa manusia. Dalam rupa manusia.
Untuk apa? Untuk datang melakukan pendekatan lagi dengan manusia. Kenapa? Karena manusia itu milik Allah. Ciptaan termulia dari Allah. Allah ingin mengembalikan manusia itu kepada Allah. Sebab ketika Allah menciptakan manusia dari debu tanah dan setelah dibentuk menurut rupa dan teladan Allah, maka Allah menghembuskan nafas hidup ke lubang hidupnya. Jadilah dia manusia, makhluk yang hidup. Artinya di dalam tubuh manusia yang dibentuk Allah ada bagian kehidupan Allah di sana, yaitu nafas dari Allah. Ada bagian Allah di dalam setiap manusia. Nafas kita adalah milik dari Allah yang diberikan kepada masing-masing. Saudara-saudara, Allah ingin mengembalikan itu kepada Allah. Dan dengan berbagai cara tadi dikatakan Allah sudah berbicara kepada umatnya. Tetapi pada akhirnya dikatakan pada zaman akhir. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Dia telah berbicara kepada kita melalui anaknya sendiri, Yesus Kristus, yang datang dalam rupa manusia ke dalam dunia. Untuk mendekati setiap manusia yang hidup di dalam dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Perubahan ini dimulai dari diri Allah sendiri. Allah yang mengambil inisiatif untuk melakukan satu perubahan pendekatan. Natal adalah perubahan. Allah merubah cara, strategi untuk mendekati manusia. Supaya manusia diselamatkan. Yaitu dengan mengutus anaknya sendiri. Ini suatu perubahan yang luar biasa, saudara. Satu perubahan kepada kualitas yang lebih tinggi. Perubahan yang lebih serius. Saudara-saudara, dari nabi, dari kelas nabi kepada diri Tuhan sendiri. Jauh lebih berkualitas. Dan manusia itu adalah manusia sempurna. Yang datang ke dalam dunia untuk kembali mendekati manusia. Menawarkan keselamatan bagi manusia. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan, satu perubahan yang sangat berkualitas. Jauh berbeda dari para nabi hamba-hamba Tuhan yang terdahulu. Walaupun pelayanan mereka ditandai dengan tanda-tanda yang luar biasa. Tetapi tidak bisa disamakan dengan Yesus, anak tunggal dari Bapa. Yang kedua, perubahan yang dilakukan oleh Allah dalam mengutus anaknya ke dalam dunia. Kita lihat di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 1. Ayat 1 dan 2 dan ayat 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Puji Tuhan. Ini adalah peristiwa inkarnasi, yaitu penjelmaan. Allah menjelma menjadi manusia. Dan ini suatu bentuk perubahan yang dilakukan oleh Allah. Yaitu Allah yang roh adanya, dia berinkarnasi menjadi manusia. Sesuatu yang luar biasa, saudara.
Dan hanya Allah yang dapat melakukannya. Untuk satu tujuan, untuk kembali datang mendekati manusia. Sebab itu dikatakan firman pada mulanya, dia adalah Allah, dia bersama dengan Allah. Siapa yang dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 adalah Yesus yang adalah firman. Tetapi kemudian dia sudah berinkarnasi, menjelma menjadi manusia, menjadi daging seperti kita. Nah, saudara-saudara sekalian, penjelmaan ini adalah satu perubahan yang dilakukan oleh Allah. Yaitu Allah yang roh adanya, dia berubah menjadi manusia. Sebab untuk mendapatkan kembali manusia, Allah tidak mungkin dengan kealahannya yang mulia dan dahsyat itu. Tidak mungkin. Alkitab katakan, tidak ada manusia yang bisa melihat Allah dan tetap hidup. Tetapi Allah melakukan satu perubahan. Yaitu dia datang dalam rupa manusia. Satu penjelmaan. Saudara-saudara, maaf. Kita melihat di dalam apa saja makna daripada inkarnasi atau penjelmaan itu. Ya. Saudara-saudara, di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 dan sampai ayat 8. Filipi pasal 2 mulai ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dalam surat Filipi ini, Rasul Paul menulis bagaimana dia yang adalah Allah mau datang ke dalam dunia. Artinya apa? Hal yang pertama yang dapat kita lihat di sini, Yesus tidak hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Dia tidak hanya memikirkan kepentingannya. Dia adalah Allah, dia pencipta yang maha besar. Dia ada dalam kemuliaan Allah di dalam sorga. Tetapi di sini dikatakan kemudian dalam ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Dalam kitab Mazmur, di sana dikatakan bahwa Mazmur 8 ayat 4 sampai 5. Daud katakan, setelah aku melihat bentangan langit buatan jarimu, apakah manusia itu sehingga engkau memikirkannya? Dibanding dengan segala ciptaan Allah, Daud bilang, apa manusia itu sehingga Tuhan memikirkannya? Dan ternyata Tuhan bukan hanya memikirkan, dia bertindak untuk melakukan sesuatu kepada manusia. Ternyata memang manusia ada dalam pikiran daripada Allah. Katakan amin. Ada dalam pikiran daripada Allah. Saudara-saudara sekalian, bagaimana Allah memikirkan saudara dan saya, dan dia bertindak untuk kita, dikatakan dalam ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tidak mempertahankan kedudukan kesetaraannya dengan Allah, tapi rela meninggalkan itu untuk suatu perubahan yang luar biasa, datang dalam bentuk penjelmaan kepada manusia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Natal adalah satu perubahan. Dia mau meninggalkan tempatnya dan datang ke dalam dunia. Lalu ketika datang ke dalam dunia, tadi kita melihat
dia bukan hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia memikirkan setiap manusia. Dan dia bertindak untuk kita. Seseorang mungkin memikirkan orang yang lain kalau dia ada kepentingan. Dia mungkin ingat seseorang kalau dia ada kepentingan. Saudara, Allah memikirkan saudara dan saya untuk kepentingan kita semua. Dan yang ada di hati dan di pikiran Allah, manusia-manusia berdosa, manusia-manusia yang memberontak kepada Allah, yang lebih pantas untuk dihukum di dalam neraka. Tapi untuk kita itulah dia meninggalkan kemuliaannya, datang ke dalam dunia. Apa yang kemudian dia lakukan untuk melakukan karya penyelamatan bagi manusia? Ayat yang ke-7, Filipi pasal 2. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mengosongkan dirinya, membuat dirinya tidak ada apa-apanya. Seolah-olah tidak ada sesuatu yang melekat dalam dirinya yang menjadi satu kebanggaan sebagai Allah. Mengosongkan dirinya. Menjadikan dirinya tidak ada apa-apanya. Saudara-saudara, dan mengambil rupa seorang hamba. Haleluya. Bukankah ini suatu perubahan? Natal adalah perubahan. Dia yang Allah Maha Kuasa menjadikan dirinya miskin, tidak ada apa-apanya. Dia yang Maha Kuasa, yang tidak terbatas, telah menjadikan dirinya menjadi terbatas. Menjadikan dirinya miskin. Sehingga ada orang muda yang mau ikut dia. Yesus bilang, pikir baik-baik. Ya, pikir baik-baik kalau mau ikut saya. Sebab burung ada sarangnya. Dan pelanduk ada lubangnya. Serigala ada lubang. Tetapi anak manusia untuk membaringkan kepala pun tidak ada. Tidak ada tempat. Dia Allah Maha Pencipta. Dia yang punya segalanya, langit dan bumi dan segala isinya. Tetapi menjadikan dirinya menjadi miskin. Tidak ada apa-apanya. Untuk menyelamatkan manusia. Dan dia telah buktikan itu. Ketika Yesus datang, lahir ke dunia ini. Kejadian itu terjadi, peristiwa itu terjadi di kandang Bethlehem. Galatia pasal 4 ayat 4 katakan, tatkala genap waktunya, Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan yang takluk dalam hukum Taurat. Ketika genap waktunya Tuhan untuk Maria melahirkan. Di mana? Di kandang Bethlehem. Dan itu waktu dari Tuhan. Waktu yang dikehendaki Tuhan tidak bisa dibatasi dengan situasi dan kondisi yang untuk ukuran manusia tidak memadai. Tapi itu waktu dari Tuhan. Seringkali kita melewatkan waktu dari Tuhan yang terbaik bagi kita. Karena kita selalu ukur dengan situasi dan kondisi menurut standar kita manusia. Yesus lahir di kandang Bethlehem. Tempat yang sangat tidak wajar, tidak pantas. Tapi disitulah. Dan itulah waktu dari Tuhan. Karena Yesus datang bukan untuk mencari kekayaan dunia ini, untuk memiliki dunia, tidak. Dia pencipta. Tapi dia datang untuk mencari orang yang sesat. Manusia-manusia yang berdosa untuk diselamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan dia mengambil rupa seorang hamba.
seorang hamba. Sebagai seorang hamba, Yesus telah buktikan dalam berbagai bentuk pelayanannya. Dia katakan, apa yang aku lakukan, itulah yang disuruh oleh Bapakku untuk melakukan. Apa yang aku katakan, itu yang aku dengar dari Bapa untuk dikatakan. Bukan dari diriku sendiri. Itulah status seorang hamba. Sepenuhnya tunduk kepada kehendak Bapanya di sorga. Dan Rasul Paulus katakan, mari kita semua, apa yang ada di dalam Kristus. Dikatakan dalam ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Maukah kita menjadi seperti Dia? Yang harus menjadi seorang hamba dari satu kemuliaan sebagai Allah. Datang mengosongkan diri dan menjadi hamba. Bukankah kita masih lebih suka ikut kita punya mau dari apa yang Tuhan mau? Kita masih lebih suka untuk mengikuti keinginan hati kita daripada apa yang firman Tuhan katakan. Begitu banyak kali kita harus kesampingkan apa kata firman Allah. Karena kita lebih suka mengikuti apa yang kita pikir. Mari kita belajar seperti Yesus. Supaya ada perubahan dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Natal adalah perubahan. Dan kiranya teladan daripada Yesus dalam melakukan perubahan-perubahan yang luar biasa itu. Mari kita teladani. Sehingga kita bukan sekedar merayakan Natal. Tapi kita mengalami makna dari Natal itu. Yaitu perubahan. Kita harus berubah dari waktu ke waktu. Supaya karya Yesus Kristus di atas kayu salib tidak menjadi sia-sia. Keselamatan yang sudah dikaruniakan bagi kita dengan cuma-cuma. Itu tidak mubazir, tidak sia-sia. Tapi kita akan sampai kepada tujuan keselamatan itu. Hidup di dalam sorga. Katakan amin. Sebab itu sering saya katakan kepada semua jemaat. Dalam menyampaikan firman Tuhan secara terus terang. Mau tersinggung, tidak tersinggung, terserah. Saya selalu katakan, saya mau masuk sorga. Ya. Dan saya punya tanggung jawab untuk menyampaikan firman Allah secara terus terang. Kepada semua jemaat. Karena itu kehendak Allah. Seperti Yesus katakan, aku tidak berkata-kata dari kemauanku sendiri. Tapi apa yang aku dengar daripada Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, kami pun harus berlaku seperti itu. Menyampaikan apa yang Tuhan mau. Ya. Rasul Paulus katakan, kalau aku masih berusaha untuk menyenangkan orang, aku bukan hamba Tuhan. Tapi aku berusaha menyenangkan Tuhan. Dengan menyampaikan firman Tuhan secara terus terang. Saudara-saudara sekalian, Yesus berlaku sebagai seorang hamba. Yang hanya melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapaknya. Mari kita berubah. Sebab Natal adalah perubahan. Katakan amin. Kita mau berubah juga. Mengikuti teladan daripada Kristus. Mengikuti teladan daripada Kemudian hal yang berikut dalam hal inkarnasinya ini. Ayat 8 Filipi pasal 2. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Apa yang bisa kita teladani dari inkarnasi ini adalah ketaatan daripada Yesus. Banyak hamba, banyak yang punya status hamba. Tapi belum tentu semua hamba punya ketaatan. Dia katakan dia telah taat
sampai mati. Sampai mati. Saudara-saudara, kita harus belajar untuk berubah dalam hal ketaatan kita kepada Tuhan. Haleluya. Beberapa minggu yang lalu sudah saya sampaikan firman Tuhan. Kapan Abraham diberkati Tuhan? Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Tuhan panggil Abraham keluar dari negerinya. Dan Abraham menanggapi itu secara spontan. Kejadian 12 ayat 4 dikatakan, maka Abraham pun pergilah sesuai dengan firman Tuhan. Pasal 13 Kejadian dikatakan Abraham diberkati Tuhan sangat kaya. Karena apa? Ada ketaatan. Ada ketaatan. Banyak kali kita kehilangan berkat, janji-janji Tuhan. Karena apa? Tidak ada ketaatan. Mari kita mau berubah. Kita mau lebih taat. Seringkali kita lebih taat kepada apa kata orang daripada taat kepada firman Tuhan. Soalnya bisa ke orang banyak su bilang begitu nah. Betul mau pilawat. Berarti itu yang betul sudah. Saudara, tidak ada yang lebih benar dari firman Allah. Tidak ada yang lebih betul daripada firman Allah. Katakan amin. Yeremia pasal 11, pasal 29 ayat 11 katakan, aku ini tahu rancanganku bagi kamu. Bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Katakan amin. Saudara, tidak akan pernah dicelakakan ketika engkau taat kepada firman Allah. Tidak akan pernah. Allah tidak pernah berdusta dengan janjinya. Tapi rancangan Allah bukan kecelakaan. Hari depan yang penuh harapan dan damai sejahtera. Seringkali kita kehilangan itu. Kenapa? Tidak ada ketaatan. Seringkali kita hanya mau taat untuk hal-hal yang kelihatan langsung menguntungkan secara jasmani. Mari kita mau belajar taat secara total. Ya. Firman Allah ya dan amin, saudara. Kita belajar taat. Lakukan apa kata firman. Nah, saudara-saudara sekalian. Yang terakhir, yaitu dikatakan dia taat sampai mati. Artinya apa? Ada pengorbanan di sana. Inkarnasi adalah suatu pengorbanan. Apa belum cukup dia meninggalkan segalanya di sorga sana. Segala kemuliaannya, kemahakuasaannya sebagai Allah. Dengan dia datang ke dalam dunia sebagai manusia saja, itu sudah merupakan suatu pengorbanan, saudara. Itu sudah merupakan pengorbanan yang luar biasa. Tetapi tidak cukup sampai di sana. Karena dosa manusia hanya bisa ditebus, hanya bisa diselesaikan dengan penumpahan darah Yesus Kristus di atas kayu salib. Katakan amin. Tidak ada cara lain untuk menyelesaikan persoalan dosa manusia kecuali dengan darah Yesus Kristus. Dengan penumpahan darah, penebusan oleh darah Kristus. Walaupun untuk menjalani itu, menjelang salib itu, saudara, secara manusia, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dia punya perasaan manusia 100% sama dengan kita. Bapa, kalau boleh lalukan cawan sengsara. Tetapi di dalam itu semua bukan kehendakku yang jadi. Kembali ketaatan kepada kehendak Allah. Itulah yang menguasai pikiran hati daripada Yesus. Bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Alkitab katakan begitu beratnya tekanan secara kejiwaan manusianya. Sehingga ketika dia berdoa di tengah malam, keringatnya jatuh seperti darah. Ada satu tekanan berat dalam kejiwaan.
Saudara-saudara, dia melakukan semua untuk kita. Ya, untuk kita. Seringkali kita dalam hal melakukan kebenaran firman Tuhan, kita bikin batasan-batasan tertentu. Saya sudah buat ini, cukup sudah. Seperti saya katakan tadi, apa belum cukup, dia sudah datang dari sorga, dari kemuliaannya. Dan menjadi seperti manusia, menjadi hamba. Tidak. Perlu ada pengorbanan. Ingat, Natal adalah perubahan. Pengorbanan kita dalam penurutan kepada Tuhan harus semakin berubah. Katakan amin. Harus semakin berubah. Kita belajar berubah untuk memberi waktu lebih banyak dalam penurutan kepada Tuhan. Dalam beribadah kepada Tuhan. Supaya pada akhirnya keselamatan itu menjadi bagian kita. Tidak cuma-cuma kita ikut Tuhan sekian banyak tahun. Tetapi lalu kalau pada akhirnya kita pun tidak selamat. Bukankah itu sia-sia? Mari kita berubah seperti Yesus. Rasul Paulus katakan, ikutlah teladanku. Sebagaimana aku meneladani, mengikuti teladan Kristus. Dia menjadi ukuran bagi saudara dan saya. Dan mari kita mau mengambil satu komitmen sebagai makna Natal pada tahun ini. Saya mau berubah. Katakan amin. Kita mau berubah lebih lagi menjadi seperti Yesus. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.